channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Jangan Tumbalkan Suamiku. Fitri adalah seorang anak yatim piatu di kampungnya, yang setelah lulus sekolah ia langsung dipinang oleh Baskoro, seorang pemuda dari kampung yang sama dengan Fitri. Saat proses ijab kabul, ayah Baskoro tidak datang, hingga acara sakral itu hanya dihadiri oleh wali dari Baskoro. Dari semenjak masih berpacaran, Baskoro hampir tidak pernah bercerita tentang sesosok sang ayah. Menurutnya, sang ayah adalah pria yang tidak bertanggung jawab. Ibu dan ayah Baskoro bercerai saat Baskoro masih kecil, dan saat itu pula Baskoro seperti tidak ingin mengingat-ingat kembali sesosok ayahnya. Setelah menikah, Fitri mengikuti sang suami tinggal bersama dengan ibu dan neneknya di rumah peninggalan ayah Baskoro. Belum genap seminggu, Fitri menempati rumah itu. Muncullah keanehan di diri Baskoro. Di tiap-tiap malam Jumat Kliwon, Baskoro sering mengalami kesurupan, seperti dimasuki hewan buas yang merangkak berlari menuju ke sebuah kamar belakang yang kosong. Mulanya Fitri kaget dan panik. Ia berteriak memanggil nenek dan ibu Baskoro untuk meminta pertolongan. Namun anehnya mereka berdua seperti cuek dan biasa-biasa saja. Tidak pelak, Fitri pun menjadi curiga tentang perilaku aneh suaminya. Ia menanyakan hal tersebut kepada nenek dan ibu Baskoro, tetapi mereka hanya bungkam dan seperti menutupi sesuatu dari Fitri. Sudahlah Fitri, kamu jangan banyak bertanya. Nanti kamu juga tahu sendiri. Hanya itu jawaban dari nenek maupun ibu Baskoro. Fitri yang masih penasaran, ia pun menanyakan kepada sang suami. Ketika Baskoro sudah mulai sadar dari kesurupannya, sang suami pun menjawab jika ia sendiri tidak mengerti. Saat duduk di bangku SD, sang ayah pernah memegang tangannya kuat-kuat dan seperti memasukkan sesuatu benda di antara jari telunjuk dan ibu jarinya. Setelah kejadian itu, Baskoro kecil sering mengalami kesurupan di malam-malam tertentu sampai saat ini. Suatu ketika, Baskoro pernah mengalami ketempelan. Tiba-tiba ia beranjak pergi ke dapur untuk membawa sebilah golok. Dengan mata yang ikut memerah dan mulut yang meracau tidak jelas, ia berlari sambil membawa-bawa golok menuju ke rumah kakeknya dari ibu si Baskoro yang jaraknya tidak jauh dari rumah itu. Untungnya saat itu banyak tetangga yang melihat gelagat aneh dari Baskoro, sehingga aksi nekatnya digagalkan oleh warga. 3 orang pemuda yang menahan tubuh Baskoro dengan mudah terpelanting. Padahal tubuh Baskoro ini sangat kecil, namun entah mengapa Baskoro menjadi kuat, seperti hewan liar yang siap untuk menerkam mangkasanya. Akhirnya 7 orang warga berhasil mengamankan Baskoro. Sang kakek pun sampai harus bersembunyi di bawah jembatan agar tidak dihabisi oleh cucunya sendiri. Ketika Baskoro sadar, ia terkejut melihat sebilah golok di tangannya.
dan sedang dikerubungi oleh warga. Karena banyaknya keanehan pada Baskoro membuat rasa penasaran Fitri mulai tidak terbendung. Ia mencoba bertanya kepada salah seorang tetangga dekat rumah Baskoro. "Duk, masa kamu tidak tahu toh kalau bapaknya Baskoro itu dulu dalang ebek? Beliau itu dalang yang cukup terkenal. Sampai ke kampung-kampung lain banyak orang yang menggunakan jasa Pak Kuncoro, ayah Baskoro, saat menggelar hajatan atau pesta, Duk." Si tetangga pun memelankan suaranya seperti berbisik. "Orang namanya dalang ebek, pasti dia itu punya ilmu-ilmu hitam yang membuat anaknya si Baskoro itu sampai sering kesurupan. Masa kamu istrinya tidak pernah diceritain toh tentang asal-usul Baskoro?" Fitri hanya terdiam. Omongan tetangga itu tidak Fitri pendam sendiri. Ia langsung mengkonfirmasikan kepada nenek Baskoro. Mendengar hal itu, si nenek tersenyum dan ia berkata, "Sekarang kamu sudah tahu kan? Dulu ayah Baskoro adalah dalang ebek yang tersohor. Ia menggunakan ilmu hitam supaya permainan ebeknya semakin sempurna. Dan juga kamar itu digunakan untuk ritual pemujaan demit ebek." Setelah Kuncoro bercerai dengan ibu Baskoro, Kuncoro meninggalkan rumah itu untuk mereka tempati. Namun dengan syarat si anak harus mengikuti ritual pemujaan itu di waktu-waktu yang keramat. Jika tidak, Baskoro akan mati. Ilmu itu harus ia turunkan kepada anak laki-lakinya. Jika tidak ada anak laki-laki, maka Baskoro pun juga akan mati. Fitri menangis sejadi-jadinya. Ia hampir tidak percaya jika suaminya adalah tumbal dari perjanjian demit dalam permainan ebek ayahnya. Apa yang sudah Fitri dengar dari si nenek, ia enggan ceritakan kepada si suami. Fitri mempunyai siasat lain, yaitu membawa sang suami untuk pergi jauh dari rumah ayah Baskoro. Awalnya si ibu dan neneknya melarang Baskoro untuk merantau ke kota bersama dengan Fitri. Namun Fitri meyakinkan jika kutukan demit ebek itu mungkin tidak akan memakan jiwa Baskoro jika ia jauh dari rumahnya. Dan juga jika Baskoro tetap ada di rumah itu, takut-takut Baskoro hilang kendali dan bisa membunuh keluarga ataupun orang sekitar. Dengan dibekali modal seadanya dari ibu Baskoro, Fitri dan Baskoro nekat untuk mengadu nasib ke ibu kota. Singkat cerita, saat itu mereka berdua mengontrak di daerah Cakung, Jakarta Timur. Fitri yang dikenal gigih dan optimis, ia akhirnya berhasil diterima bekerja di salah satu pabrik sebagai buruh, dan Baskoro mendapat pekerjaan sebagai supir mikrolet. Bagi Fitri dan Baskoro, pekerjaan apapun akan mereka lakukan selagi itu halal. Setelah hampir 11 bulan mereka merantau, kebahagiaan mereka ditambah dengan kehadiran seorang buah hati perempuan. Fitri yang telah menanti-nanti akan kehadiran seorang buah hati perempuan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Lalu ia membatin, "Alhamdulillah, anakku bersama Mas Baskoro ini perempuan. Aku semakin yakin jika perjanjian kutukan demit ebek itu akan lenyap. Aku pun yakin Mas Baskoro akan baik-baik saja jika ia berada di tempat yang jauh dari rumah terkutuk itu," gumam Fitri. Memang selama Baskoro di perantauan, ia sama sekali tidak pernah merasakan hal-hal aneh atau bisikan-bisikan aneh seperti yang ia sering alami di kampungnya yang mengakibatkan Baskoro kesurupan. Singkatnya, lalu Baskoro kini mulai terbiasa hidup normal seperti pada orang kebanyakan. Ia pun sudah melupakan bagaimana ia menjadi budak iblis dengan terus melakukan ritual-ritual memandikan keris dan menaruh kemenyan beserta bunga setaman di kamar kosong itu.
Namun ketika lebaran tahun 2014, Baskoro yang tidak kuat menahan rindu untuk bertemu ibu serta neneknya di kampung, memaksa Fitri untuk kembali pulang untuk bersilaturahmi. "Dek, ayolah ikut Mas ke kampung, sungkeman sama ibu dan Simbah. Mas juga mau bawa Aulia anak kita bertemu dengan mereka," ucap Baskoro memohon. Rengekan itu terus Fitri dengar dari mulut Baskoro. Ia paham jika suaminya merindukan kampung halamannya karena hampir 4 tahun ia tidak pulang menjumpai keluarganya. Ada rasa takut di hati Fitri kalau akan ada sesuatu yang akan menimpa jika Baskoro pulang ke rumah itu lagi. Tapi apalah daya, keinginan Baskoro sangat kuat untuk kekeh bertemu ibu dan neneknya. Singkat cerita, Fitri dan Baskoro akhirnya sampai di rumah itu. Bak ular yang sedang mendekati pukulan. Baskoro pun kemudian kesurupan kembali. Baskoro meronta-ronta dan ia berkata, "Dia akan mati, dia akan mati," sambil menepuk-nepuk dadanya sendiri. Bukannya suasana haru dan kebersamaan dalam hangatnya Hari Raya Idul Fitri. Yang ada adalah suasana mencekam karena si suami hampir tiap hari mengalami kesurupan. Perilaku Baskoro menjadi semakin aneh. Ia sering memakan beling. Terkadang suaranya seperti seekor kuda dan juga berteriak-teriak meronta-ronta tidak jelas. Sang nenek dan ibu Baskoro sebenarnya sudah dari dulu membawa Baskoro ke orang pintar sampai dengan seorang kiai, tetapi mereka semua tidak ada yang bisa mengobati Baskoro. Menurut mereka, Baskoro telah ditumbalkan sebagai penerus pemujaan demit ebek sewaktu masih ada sang ayah. Ibu Baskoro tidak terhitung beberapa kali memohon agar jangan menumbalkan Baskoro. Sayangnya ketenaran dan uang membuat Kuncoro tega menumbalkan darah dagingnya sendiri. "Wis Tondo, bawa suamimu pergi dari sini dan jangan pernah ke rumah ini lagi," ujar ibu Baskoro. Belum ada 1 minggu Baskoro di kampung. Terpaksa ia, istri beserta anaknya harus pulang kembali ke Jakarta. Di dalam perjalanan pulang, Baskoro sempat berbisik, "Dek, ada yang ngikutin Mas, Dek." Namun Fitri tetap menegakkan hati si suami agar selalu berpikir positif dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta perlindungan. Teror terhadap Baskoro ternyata tidak hanya di kampung saja. Kini kuasa kegelapan itu sepertinya semakin menjadi-jadi. Fitri sering sekali mendengar ada suara kaki kuda yang berlari-lari di depan kontrakannya. Dan juga si anak di kala malam menjadi sangat rewel. Menjelang 1 minggu sebelum kematian Baskoro, Baskoro sering bermimpi didatangi oleh sosok sang ayah yang membawanya ke suatu tempat, namun tidak jelas apa itu tempatnya. Ia hanya merasa ruangan itu seperti sebuah kandang kuda. Baskoro pun dipaksa untuk memakan kotoran-kotoran hewan yang ada di dalam kandang itu. Ketika Baskoro menolak, wajah si ayah berubah seperti menjadi iblis. Baskoro yang diliputi ketakutan menceritakan kepada Fitri tentang apa yang dimimpikannya selama beberapa hari berturut-turut. "Sudah Mas, namanya cuma mimpi. Sekarang banyak-banyak berdoa dan sholat saja Mas," jawab Fitri datar. Walaupun di dalam hati Fitri sebenarnya ada terbesit rasa khawatir. Sehari sebelum sang suami wafat, Fitri diberikan sebuah isyarat tanda. "Mas, kamu hati-hati ya nanti di jalan. Aku bermimpi bajumu hanyut di sungai Mas." Baskoro pun hanya tersenyum. "Tidak apa-apa Dek, cuma mimpi."
Mas pamit pergi dulu ya. Tolong jaga Aulia anak kita, Dek, ungkap Baskoro. Fitri tidak menyadari saat itu adalah saat-saat terakhir ia melihat suaminya. Pukul 10 malam, Mas Baskoro terlihat kembali pulang. Ada yang tidak biasa dari raut wajahnya. Dek, mana anakku? Ia langsung masuk ke dalam rumah dan memeluk Aulia. Fitri yang saat itu sedang menonton TV di ruang tamu tidak menaruh curiga apapun. Tidak lama kemudian, Mbak Fitri, tolong buka pintu, Mbak. Terlihat ada Andi yang wajahnya gugup. Loh, ada apa toh Mas Andi? Nganu, Mbak, tadi Baskoro kecelakaan. Fitri kaget dan tidak percaya. Loh, barusan tadi Mas Baskoro pulang kok. Itu ada di kamar lagi gendong Aulia. Ketika Fitri menengok ke kamar, sudah tidak dijumpai lagi suaminya. Lalu sontak Fitri pun panik. Ia diantar Andi menuju rumah sakit. Di sana Fitri melihat Baskoro sedang merintih menahan sakit. Dek, maafin Mas ya. Mas tidak kuat. Mas sakit. Mas harus pergi. Isak tangis mulai pecah ketika Mas Baskoro meninggal. Atas persetujuan keluarga, Baskoro dikebumikan di kampung halamannya. Dan selama Fitri di rumah itu selama 3 hari 3 malam, Fitri masih selalu merasakan jika jiwa suaminya masih terkurung di kamar tempat ritual itu. Sering Fitri melihat sesosok siluet yang menyerupai suaminya sedang ada di dalam kamar itu. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Jangan Tumbalkan Suamiku. Itulah kisah nyata yang dialami Fitri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Semoga almarhum Baskoro bisa tenang di alam sana. Dan semoga pula kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.